Pemirsa, terima kasih bagi Anda yang hingga saat ini masih menyaksikan Bincang Sehat bersama IDI dan masih bersama dengan saya, Dr. Sudarma Angga. Beliau adalah dokter umum di salah satu rumah sakit yang ada di Jember ya, dokter. Tadi sudah dijelaskan berbagai macam gejala dan juga faktor terus kemudian pengobatan untuk penyakit carpal tunnel syndrome ini. Jadi penyakit ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya ya, Dok, ketika seseorang merasakan gejala tersebut namun tidak lekas diperiksakan ke dokter atau mungkin ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini dokter, bahaya dari penyakit ini, dokter, selain tadi juga dapat untuk pengobatannya juga melakukan dibedah ya, dokter ya. Nah, ini untuk pengobatan yang lain seperti apa, dokter? Kalau dari proses setelah proses pembedahan itu sebenarnya sih dia nggak akan langsung sembuh. Pastinya ada tahap-tahapannya ya. Yang pertama mungkin sedikit terasa tidak nyaman, terus dan itu akan berlangsung lebih lama sih. Dan sebenarnya kalau masalah pos pembedahan itu kalau saya terlalu jauh sih, Mbak. Ketika seseorang merasakan gejala atau penyakit ini, dokter, ketika sudah dilakukan pengobatan dan juga sembuh ya, dokter, dikatakan sembuh, apakah bisa sembuh secara total atau mungkin lain waktu dia masih bisa sakit lagi seperti itu? Bisa, karena kembali lagi ke faktor risiko tadi. Tadi kan faktor risiko yang dikatakan yang pertama adalah overuse dari overuse dari tangan yang sering digunakan. Terus yang kedua, dia dari posisi yang sering digunakan oleh tangan itu. Jadi cara untuk biar tidak terjadi lagi ya lebihnya ya. Yang pertama itu menggunakan splint atau brace yang tadi saya jelaskan untuk yang farmakologi. Terus yang kedua, jika untuk mengangkat berat, kalau kita dominan ke arah yang kanan, gantian ke yang arah kiri. Kayak gitu. Terus kalau pas memang kok dari pekerjaan itu kita cari posisi yang paling menurut kita paling nyaman ya. Namanya yang aerodinamis. Apa itu, dokter? Posisi yang paling benar. Jadi kalau pasannya kita mengetik, gimana caranya kita mengetik ada jeda istirahatnya 5-10 menit, itu diregang-regangkan tangannya, terus habis itu dibuat kayak stretching juga kayak gitu. Ada terapi sendiri yang bisa dilakukan ya, dokter? Di rumah. Iya, maksudnya stretching biar dia tidak terlalu sering digunakan atau overuse dari tangannya itu sendiri. Nah, dokter, ketika seseorang harus memeriksakan dirinya ketika merasakan gejala-gejala tersebut, harus ke dokter spesialis kah atau ke dokter penyakit apa ini, dokter? Sebenarnya sih kalau ke dokter umum sih sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Tapi jika memang harus dipaksakan ke dokter spesialis, kalau menurut saya secara pribadi ini bisa dikatakan penyakit yang abu-abu. Penyakit abu-abu itu gimana, dokter? Maksudnya gini, karena tidak hanya satu bidang saja yang dia bisa mengobati dari penyakit ini. Yang pertama itu bisa ke dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf. Karena memang gangguannya di saraf tadi yang di depan gitu. Terus yang kedua, dia bisa ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Gitu. Jadi gimana cara dia memasang splintnya, memasang brace-nya gimana untuk setidaknya untuk mengurangi dari yang namanya gejala atau keluhannya itu. Yang ketiga bisa ke dokter bedah. Tapi kalau di sini saya lebih menekankan ke dokter spesialis saraf. Dokter spesialis saraf ya, dokter. Baik. Nah, dokter, ketika seseorang tengah menjalani pengobatan ya, dok, apakah juga harus memperhatikan faktor makanan yang dikonsumsi, dokter, atau mungkin ada pantangan makanan lainnya yang harus dihindarin? Kalau makanan sih menurut saya tidak spesifik ya, tidak seperti penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi selama masih dalam tahap dia normal ya tidak masalah sih makan apa aja sih. Mending dia tidak di dalam tanda kutip dia tidak dipengaruhi oleh penyakit yang lain, contohnya kayak tadi yang diabetes kayak gitu. Terus habis gitu penyakit kelainan di tiroidnya gitu. Jadi selain itu kalau gak ada penyakit itu ya tidak apa-apa sih, makannya bebas-bebas aja sih. Bebas aja ya, dokter. Nah, kebanyakan dari penyakit ini tuh diidap oleh masyarakat atau pasien sekitar umur berapa sih, dok? Kalau dari segi epidemiologi dia biasanya lebih sering sedikit lebih banyak pada perempuan. Perempuan, iya.
pada perempuan, dan kalau dari segi usia dia di atas usia 30 tahun sih. Masih produktif ya dokter ya? Masih produktif, karena memang yang tadi saya jelaskan bolak-balik lagi ya, yang tadi sering menggunakan tangan yang mana yang dominan, dari pekerjaannya juga dia berpengaruh. Jika tidak ingin, ya setidaknya dia bisa mengetahui seberapa jauh dia mengerti dirinya sendiri itu. Oke, nah dokter ini kan merupakan dokter umum juga yang sehari-harinya juga melayani berbagai macam pasien yang datang ke klinik maupun ke rumah sakit. Nah untuk penyakit ini sendiri, berapa persen sih dok masyarakat yang datang untuk memeriksakan diri terkait gejala yang ada di penyakit ini dokter, khususnya di Jember sendiri? Nah, kalau di Jember saya agak kurang begitu paham. Kalau di tempat saya sih, kalau dari secara keseluruhan sekitar 5-10% di tempat saya yang kena penyakit ini sih. 5-10%, dan kebanyakan mereka gejala yang pertama dirasakan apa dokter? Itu nyeri, yang pertama yang paling terasa itu adalah nyeri, terus habis itu yang kedua geringgingan atau kesemutan itu yang bikin mereka tuh ngerasa tidak nyaman. Terus ketika kita tarik lebih jauh lagi untuk merasa nyerinya itu, dia lebih terasanya sewaktu pas akan tidur atau sewaktu istirahat malam. Jadi pas waktu pagi dia akan terasa sangat nyeri di situ. Dan itu akan merasa sangat tidak nyaman pada pasien sih. Dan itu didominasi oleh pasien perempuan ya dokter ya. Kalau laki-laki sendiri dokter berapa persen kira-kira? Juga cukup banyak yang merasakan gejala-gejala tersebut. Iya, karena dipengaruhi dari faktor pekerjaannya mereka sih, kayak sering angkat-angkat berat juga berpengaruh juga. Oke. Dokter, untuk mencegah adanya gejala atau mungkin penyakit ini, boleh dokter memberikan himbauan dong kepada pemirsa setia Jember 1 TV? Himbauan dari saya yang pertama adalah kita harus memperhatikan dari kekuatan tangan kita sendiri. Jadi agar ketika kita mengangkat beban yang berat itu, agar otot kita juga tidak tegang ya. Itu untuk mengurangi dari proses terjadinya dari CTS ini sendiri. Terus yang kedua, ketika kita melakukan pekerjaan atau sesuatu itu, kita selingi dengan istirahat atau stretching. Terus yang ketiga, jika kita sudah terlalu dominan dengan tangan yang sebelah kanan, angka baiknya kita ganti ke tangan yang sebelah kiri agar otot-otot juga tidak terlalu tegang gitu. Dan yang keempat, jika merasakan keluhan-keluhan yang tadi sudah dibicarakan, yang saya harapkan bisa segera diperiksakan saja ke fasilitas kesehatan terdekat agar dengan diagnosa di awal lebih tepat dan lebih cepat, yang diharapkan penyakit ini tidak sampai ke yang membutuhkan pengobatan yang lebih jauh lagi. Jadi pemirsa, seperti yang tadi sudah Anda simak, di mana penyakit ini juga merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Angga tadi, yaitu penyakit carpal tunnel syndrome. Jadi bagi Anda yang sudah merasakan gejala atau mungkin keluhan seperti halnya kesemutan, rasa terbakar dan lain sebagainya, baiknya Anda langsung saja memeriksakan diri ke vaskes terdekat. Dan pemirsa, demikian tadi bincang sehat bersama IDI dengan tema carpal tunnel syndrome. Semoga dari tayangan ini dapat bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, Anda dapat mengakses informasi ini melalui website kami di www.jember1tv.id. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Angga yang sudah bersedia datang ke studio Jember 1 TV untuk memberikan edukasi kepada pemirsa Jember 1 TV. Dan pemirsa, saya Primar Fantari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Bincang Sehat bersama IDI selanjutnya.